Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Benny Gokil, sekarang kita ada di spot mancing tuna di Tanjung Lesung, di Batu Hideng. Ya, Batu Hideng istilahnya. Sekarang kita di kapal, apa nama kapalnya yang pasti saya tahu namanya, kaptennya Kapten Gendeng nih. Kan? Kapten Betot. Kapten Betot, ya, Kapten Abidin. Ya, dia menunjukkan ke kita bahwa mancing itu tadi katanya harus tetap semangat meskipun ikannya belum ada tanda-tanda gitu. Cap, Ya. Ini kapal ini panjangnya berapa meter nih, Cap? Kurang lebih 12 sampai 13 meter, Om. 12 sampai 13 meter katanya. Ya, ini cocok pas bener untuk mancingnya. Lebarnya, Cap? Lebarnya kurang lebih 2,5 meter sampai 3. 2,5 meter sampai 3 meter, pas bener nih untuk mancing nih. Ya, kalau kita sampai Batu Hideng ini tadi dari spot kita ke dari Tanjung Lesung dari Kampung Nelayan sampai sini tuh bisa sampai 2 jam ya. Kalau untuk wisata ke pulau 10 sampai 15 Om masih bisa. Masih bisa ya. Kalau untuk mancing minimal 4 sampai 5 orang udah. Oke, berarti. Nah, Cap, ini dengan ukuran kapal segini nih mesinnya berapa PK nih, Cap? Kita pakai dompleng 24 tuh. 24 PK loh, termasuk gede loh. Berarti kenceng ini. Ini Lumayan kenceng. Om lah. Ya, pantesan dibilang namanya Kapten Betot nih. Ya, mungkin mesinnya dibetot terus sama dia nih. Tergantung darah muda Om. Beliau masih muda, masih 20 tahun, masih single katanya. Gitu. Dan saya tadi kita lihat cara dia bawa itu luar biasa lah. Kapal-kapal lain lewat jalur A, dia lewat jalur B, gitu. Ya, tapi memang tadi kita sudah strike satu ikan tuna. Kalau nggak salah ini mungkin ada sekitar 15 kapal ya. Iya. Yang lainnya belum ada strike. Kita saja yang strike satu. Tadi sama Om Benny yang strike. Lumayan ada oleh-oleh buat Bang Benny. Ya, Bang Benny ada oleh-oleh katanya. Ya. Gitu. Nah, kembali ke kapal ini ya. Cap, ini kan spot favorit kapten ya di sini ya. Iya. Nah, paling besar, Cap, Iya. ikan di sini yang pernah kapten dapat ukuran berapa? Kita pernah 10 kilo. 10 kilo. Kita pernah naiknya 10 kilo paling besar. Paling besar. Itu tarik-tarikannya berapa lama? Hampir 1,5 jam Om. 1,5 jam. Tadi Om Ben narik sekitar 20 menit aja. Habis itu duduk manis dengan rasa kaki gemetar dia. Itu 1,5 jam enggak satu orang Om. Oh iya? 3 orang. Sampai gantian berarti? Gantian 3 orang. Kalau satu orang bu. Siapa yang angkat, men? Om Benny Gokil. Om Benny Gokil pokoknya ya. Tadi habis ditimbang berapa beratnya? Habis ditimbang beratnya 4. 854. Wih, 8,5. Itu udah sama Kapten Betot. Apalagi sama kapten lain ini ya. Gitu. Nah, tapi begini, Cap. Ya. Kembali ke tentang kapal dan spot ini gitu ya. Kalau kita lihat spot ini kan sepertinya spot untuk umum juga ya. Banyak orang yang tahu ya. Iya emang. Dan ini adalah favorit spot kapten punya. Sebenarnya kalau posisi khususnya ikan tuna Om. Ya. Tuna itu ikan main Om. Ikan Jadi main posisi muter kita mau di sini mau di sana sebenarnya sama. Mau kita di sini, cuma kan ikan itu jadi bukan di sini aja. Itu Oh, kalau gitu. untuk tuna, ya, kalau untuk spot dasar kan beda. Oh gitu ya. Jadi kita intinya ya sering dapat di sini, seringnya. Ya, Oh, umumnya sering. ya. Ya jadi kita tempat andalan lah. Oh, jadi tempat andalan Iya, sang tempat. kapten di sini Sering gitu kita ya. dapat di sini. Gitu. Sering banyak dapat gitu. Tapi ini saya lihat cuma kita sendiri nih yang ada di sini, yang lain gak ada gitu ya. Emang kalau di sini Om, kalau kita selalu sering banyak apapun sendiri, kita tetap di sini Om. Oh gitu ya. Iya. Oh. Soalnya kita punya keyakinan ya. Punya Pilih, keyakinan. ya. Tadi juga saya bilang sama kapten, Cap, ini kayaknya ikannya nggak ada. Tapi dia bilang feeling saya di sini ada kata dia. Yang penting kalau mancing tuh kuncinya cuma semangat Om. Semangat lempar pancing aja. Semangat lempar pancing. Ya, sampai saya pernah bilang gini Cap. Nih heroi gitu. Heroi itu main-main gitu, candaan gitu. Jadi supaya mancing itu sering along, sering dapat banyak. Iya.
harus sering juga boncosnya. Itu. Karena nilai along itu kalau dia pernah merasakan boncos, Nah, gitu, benar. ya kan? Gitu. Jadi awal manis itu dari pahit dulu Om. Awalnya manis harus pahit dulu. Benar itu benar. Gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke Cap. Ini saya lihat ini kapal ada izinnya ya. Itu saya lihat seperti ada. Oh, emang dulu ada Om, dulu kepake. Cuman karena sekarang enggak ya. Iya. Jadi sekarang sudah biasa lagi. Sudah biasa lah ya. Dulu sudah. iya. Oh, jadi dulu sempat ada ditata lah ya, Iya. diatur. Ya ada gitu. himbauan dari atas lah gitu, nggak tahu Nah, dari kecamatan. Jadi ada Ini himbauan harus pakai dari ini. aparat juga dari pemerintahan, sebenarnya tujuannya sebenarnya untuk mengidentifikasi bahwa kapal-kapal yang ada itu yang di daerah sini kapal berapa banyak kurang lebih gitu. Dan Jadi kalau ini kan ngerinya atau asing atau apa Ya, gitu. betul. Kalau ada ini yang tanda wah ini masih daerah Banten atau daerah Tanjung Lesung gitu. Oke, nah ini ada hal yang menarik. Nih tuna di daerah sini ini kan musim-musiman nih. Iya. Ya mungkin sebulan 2 bulan, habis Iya. itu nggak ada lagi. Iya. Nah kalau tidak membawa orang mancing, Iya. ini kapal ini penggunaannya untuk apa aja? Emang kalau kapal kita yang ini untuk wisata Om. Untuk wisata. Jadi kapal ini sebenarnya peruntukannya juga untuk wisata. Jadi kan pikiran kita kalau umumnya kalau tahun-tahun dulu kan tuna naik paling lama 3 bulan Om. Ya. Setelah 3 bulan kan kita operasi ke wisata lagi tentang pulau, tentang alam gitu, diving, snorkeling, pulau. Jadi ada wisata bahari Iya. ke pulau-pulaunya pulau apa tuh? Pulau Liwungan. Pulau Liwungan. Iya, Liwungan. Pulau Liwungan itu saya jadi ingat Pulau Liwungan itulah yang bukan menghambat ya, yang menahan tsunami kemarin untuk ke Tanjung Lesung. Itu untuk kampung kita Om. Untuk ke kampung itu ya. Kalau masih Tanjung Lesung masih lah. Oh, Tanjung Lesung pasti itu kena ya. Kan Tanjung Lesung kan sama kampung kita beda Om. Oh ya, jadi Nah, kampung itu Cipanon, kampung nelayan. kampung nelayan Cipanon nelayan Nggak itu terlalu. terhalang tsunami-nya oleh pulau apa tadi namanya? Pulau Liwungan, pemecahan Gundul. Pemecahan dan Gundul. Depan Nah, itu ini. jadi pulau itu sekarang juga tempat wisata bahari. Jadi bisa wisata pulau, jadi orang turun ke sana ya, main di pulau, kemudian bisa juga snorkeling di sana. Iya. Sama diving ya. Iya. Ada diving juga. Jadi kapal ini sebenarnya kapal wisata. Kapal wisata yang bisa digunakan juga untuk kita berlibur ke pulau, untuk berlibur snorkeling dan diving ya. Nah, ada musim-musim tertentu kayak bulan-bulan kemarin sama bulan sekarang ya, itu musim ikan tuna. Nah, dipakailah untuk pemancing gitu ya. Kurang lebih gitu ya, Cap ya. Iya. Sekali jalan nih, Cap. Kalau kita mancing ini berapa ongkosnya sih, Cap? Kalau ini 1.200.000 Om. 1.200.000. Untuk mancing tuna. Tapi belum umpan ya. Belum itu umpan. 1 juta bersih untuk kapal untuk kita. Oh iya. Jadi urusan umpan apa segala. Umpan, yang ngatur. kopi, makan, itu pemancing yang siapkan. Iya. Oke, dan 1.200.000 itu bersihnya saja. Iya. Jadi kita harus nanti menyiapkan makanan kita, kemudian yang termasuk minuman, ya kopi apa segala sesuatu, aqua, minuman air putih, mohon maaf. Iya. Kemudian nanti kita beli umpan gitu. Nah kalau kita ke pulau nih, Iya. Wisata bahari itu bayarannya berapa? Ongkos kita, ongkos. Paling kita 600 Om. 600 ya. Iya. 600. Terus kalau ada penyewaan alat-alat snorkeling? Kita kalau khususnya kita, Iya. perahu kita, 600 udah bersih Om. Udah bersih. Jadi posisi alat snorkeling, pelampung, plus semua udah. Udah disiapkan. Dalam 600 semua udah ini. Berarti kita datang Langsung udah 600 udah. bisa pakai alat-alat itu Iya, ya? Oke. dalam uang 600. Cuman biaya keluarnya paling ada di pulau Om. Di pulau ya? Iya. Pulau Liwungan tuh kalau nggak salah sekarang per orang 10.000 Om. Oh, jadi Per orang. nanti ada ke pulaunya bayar juga per Iya. orang 10.000. Nah, kalau kita misalnya mau wisata bahari tuh kayak kita mau snorkeling kan disiapkan alat dengan 600.000 alatnya udah disiapkan Udah. tuh. Iya. Itu untuk berapa orang? Ya kalau posisi orang kita ngukur kapalnya Om. Kapal kita kalau untuk ke pulau dan snorkeling minimal 15 orang ya. 15 orang. Nah, 15 orang Iya. ya. Jadi 600.000 itu untuk 15 orang? Iya Om. Oh, jadi per orang ya termasuk chips lah, termasuk murah itu.
Ya, oke. Saya pikir sudah dapat informasi-informasinya. Jadi sahabat Beni Gokil, tambah lagi nih sebenarnya tujuan jalan-jalan kita nih. Ya. Jadi ke Tanjung Lesung ini bukan hanya untuk memancing, tapi kita bisa wisata bahari ke pulau, snorkeling, Iyalah. dan diving. Ya. Jangan Oke. di rumah aja, Indonesia itu indah. Nah, Indonesia itu indah, nikmatin lah Nikmatin negara kita. alam kita. Cap, kalau misalnya ini dengan keadaan-keadaan kita seperti ini, Iya. lagi musim tuna, Iya, gitu. iya. Jadi ada orang yang mau wisata ke pulau, bagaimana? Dia pakai kapal apa? Ya kita tarik Om, cuman tergantung waktu. Ah, Kiranya contoh si Om tanggal ini kita mau berangkat nih mancing. Terus ada kabar lagi tanggal ini kita mau ke pulau. Ya otomatis kan Om duluan. Ya. Ya, kita nggak beda-bedain. Alah, mending bawa tamu mancing lah daripada enggak. Oh, Cuman posisi perahu ininya anggurnya hari apa, pas dia ngomongnya hari apa gitu. oh gitu. Iya, jadi kita nggak beda-bedain kan sama. Jadi cuma soal waktu. memakai kapalnya juga jadi harus berebut juga sama yang hobi wisata bahari dengan hobi mancing ya. Meskipun sama-sama wisata bahari sih sebenarnya. Nah, ini Cap buka bocoran nih Cap. Ya. Lebih menguntungkan bawa orang mancing atau bawa orang wisata bahari itu Cap? Ya sebenarnya gini sih Om. Untuk Arti menguntungkan itu bukan artinya ini ya, mohon maaf, Iya. bukan artinya secara ekonomis saja, secara keuangan enggak. Captain lebih menikmatin Iya. bawa orang yang gimana. Sebenarnya kita tuh condongnya ke wisata pulau sih Om. Pulau ya. Soalnya kita mikirnya bawa mancing paling tuna berapa? 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Ya. Kalau posisi kita ke pulau kan panjang Om. Ya. Oh, Jadi ya. nggak ada putusnya, nggak kayak kamu mancing tuna. Ya. Mancing tuna paling berapa bulan? 3 bulan kayaknya, udah nggak ada Ya. lagi kan. Tapi kalau ke pulau bisa kita tiap minggu apa tiap hari Nah. gitu Om pikiran kita. Nah, lanjut nih, saya jadi ingat nih. Nah, kalau kita ke pulau nih, Iya. ya misalnya kita wisata bahari lah, saya mau snorkeling di pulau tadi itu. Ya. Musim angin apa yang bagus kan? Ya kalau selatan, timur semua sama Bang bagus. Yang satu doang kalau di daerah itu barat. Kalau udah angin barat? Udah musim barat kita udah nggak bisa operasi ke pulau. Cuman ya kalau untuk operasi ke pulau bisa. Cuman kita nggak bisa snorkeling. Jadi Cuman ke pulaunya kita ke saja. pulau aja. Kita Jadi bawa ikan sama keluarga kan bakar ikan di pulau bisa. Oh, jadi bisa bawa keluarga ke sana. Mau sekalian nginep, nenda juga bisa. Bisa camping di sana ya? Pasir putih. Mantap. Berarti memang ada di selain Tanjung Lesung daratan sana, ada di pulau itu untuk wisata bahari yang pakai pasir putih ya. Iya. Wow. Ini kita pun baru dengar nih, tapi insya Allah nanti Om dari Beni Gokil harus turun ke sana ya, Oh, gitu ya. Rip, perlu ya? Om. Ya, kita liput Harus ke sana diliput. nih. Benar. Jadi Boleh, bukan boleh. hanya di sini aja yang ingin tahu. Iya. Jadi orang-orang di luar harus tahu Om, gimana Iya. sih Pulau Liungan Tanjung Lesung tuh? Benar. Gimana sih cara liburan dia di sono ya kan? Nah, kita coba ini, satu saat kita coba Harus. sana, tapi tetap mancing juga. Ya, kita mancing itu bukan cari ikan, Ya. tetapi memang cari kepuasan. Iya. Gitu. Ya, seperti sekarang lah saya kenal sama Kapten Abid ini. Oke. Nah, kira-kira lagi nih Cap. Nah, Iya. ya ini semuanya kira-kira aja lah. Ini kan saya mau tanya sebenarnya kedalaman Kapten ini kan udah umurnya berapa Cap? Masih 20. 20 tahun dong, 20 tahun. Tapi pengalamannya luar biasa ini. Ini dari kelas 6 SD udah apa? Kan udah sama Pak Haji. Nah, Udah bener-bener di laut tuh udah bener-bener pelajaran di laut tuh udah bener-bener sehari Om. jadi umur 6 tahun. Sorry ya, jadi umur 6 tahun kelas 1 SD ya. Iya. Beliau sudah turun menguasai lautan ini berarti ya. Saya bilang jadi kalau kita Sebenarnya kita kalau ngomong nah liput kenapa si bolang. pernah ikut si bolang pernah juga? Ini manusia kan sekarang masih ada di YouTube. Oh iya. Iya. Oh, Jadi jadi si bolang, koki cilik, liputan sering sering ya. berapa kali? Itu udah senior dari kita ini. Udah sering soalnya. Ya, benar. Itu liputan kalau Denny manusia kan kalau nggak salah masih ada di YouTube. Ya, betul. Nah, kalau gitu para sahabat Beni Gokil, kalau kita ke Tanjung Lesung,
kalau untuk memilih kapal udah oke lah, udah tahu kan. Cap, berapa nomor handphonenya Cap? Ada, tenang Om. Sebutin aja, sebutin. Kita lupa Om. Dia lupa nomornya. Waduh. Nanti ditulis. Tapi Ada. nanti ini nih tercantum nih. Nah, kita bisa cantumkan nanti. Jadi bilang ini namanya Kapten Abidin ya. Nggak usah kapten lah kalau yang tua mah. Oh, nggak. Kita harus akuin dia bisa menjadi seorang kapten. Kenapa? Karena ada kesejajaran kemampuan itu dinilai dari pengalaman dan keahlian dia membawa kapal. Itu sudah bisa dibilang kapten, gitu ya. Karena kami juga di bidang pendidikan ada orang yang tamat SD, tetapi dia sudah mampu menjalankan satu mesin. Nah, kemampuan dia itu sudah dia anggap menjadi seorang sarjana, seperti itu. Ya, jadi sang kapten, kalau dia sudah meskipun tidak pendidikan formal untuk menjadi kapten, tetapi kalau kemampuan dia sudah seperti kapten, layak kita panggil beliau kapten. Begitu, sahabat Beni Gokil. Oke, Cap, Ya. kita mau pindah spot nih, ya. Kita mau cari lagi tempat lain ya, Cap. Ada lagi ya? Harus Om, masih ada Om. Masih ada lagi. Pokoknya semua spot kita datangin. Kita datangin. Iya. Udahlah. Kita coba. Pokoknya namanya juga Kapten Betot. Nah, Kapten beton. di sana ada mancing, ada kapten ini, Kapten Jablay katanya. Ya ampun, dia bilang nggak ada kapten lain namanya udah. Ya, di Ancol itu macam-macam lah. Ya, tapi pada dasarnya kita di laut ini sangat berharap kemampuan dari sang kapten. Ingat, segala sesuatu sekarang ada di tangan dia. Meskipun takdir itu ada Allah yang nentukan. Oke, tetap bersama kami di channel Beni Gokil Uhuy.